Daniel 2. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, legakanlah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu.
Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja. Maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja, demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, yang namanya Belteshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku, Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuhan, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi yang sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti
Mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi, tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintah wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Demikian yang tertulis dalam Daniel pasal 2. Ya, pembacaan Alkitab dari Wahyu 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepala yang tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu.
Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Haleluya, luar biasa ya. Hari ini kita melanjutkan pengajaran tentang akhir zaman ya, dan bagaimana kita mempersiapkan, itu yang paling penting ya, bukan cuma sekedar oh, semangat. Waduh, saudara, sekarang gereja ini menjadi pusat motivator ya, saudara ya. Udah apa namanya, gereja sama Mario Teguh, pendeta sama Mario Teguh udah gak ada bedanya ya, jadi motivator. Tapi dalam komunitas kita ya, bagaimana mempersiapkan Anda menjadi mempelai Kristus, bagaimana mempersiapkan Anda untuk bisa hidup berkenan, dan ketika Tuhan datang, kita orang-orang yang sudah siap masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Diubah dalam sekejap mata, saudara ya. Snatch. Bukan terbang naik ke langit, tapi dirubah, langsung hidup di sini. Tapi dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus dengan tubuh kemuliaan. Nah, kalau Anda melihat ini buku ya, ya ini cetakan yang baru ya, cetakan yang terbaru. Kita nggak banyak cetaknya ya, saudara ya. Cetaknya hanya kali ini hanya 500 saja. Saudara, yang akan kita ajarkan hari ini semua ada di dalam buku ini, dan saya kasih penjelasannya ya. Dan ini sudah saya ajarkan ulang-ulang, tapi selalu ada update yang terbaru. Ini sengaja dikasih plastik ya. Ini dikasih plastik ini tujuannya supaya kalau dikirim terus kehujanan ya, nggak sampai basah, karena kadang-kadang kirimnya sampai keluar pulau ya, sampai keluar negeri. Jadi kita kasih plastik tipis, dan memang tipis supaya nyobeknya gampang kan ya. Ini asal ada ujungnya kena nih, asal dapat ujungnya nih tinggal ditarik ya, sobek, saudara ya. Belakangnya ada biografi ya, sedikit biografi tentang saya ya. Ini ya bukunya. Segera order ke hotline Hagios ya. Outline ke order ke Hagios yang Nederland ya, Hagios Internasional yang Nederland. Nah, saudara, tadi kita lihat Daniel 2 ya, di Daniel 2 bentar. Saya share screen dulu ya. Oh, ini banyak keterangan bagus ya. Ini Daniel 2 ya, ini ada dalam buku saya. Ya, Anda bisa lihat, ini patungnya ya. Ada patungnya. Tadi yang mimpinya Nebukadnezar. Sebenarnya udah beberapa kali diulang-ulang ya. Kepalanya terbuat dari emas, dadanya terbuat dari perak,
pinggangnya terbuat dari tembaga, kakinya terbuat dari besi, lalu jari-jarinya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Nah, terus Daniel berkata, yang emas itu adalah negeri Babilonia, perak itu Media Persia, tembaga itu Yunani. Dan waktu itu besi itu belum keluar, saudara ya. Tetapi Roma adalah negara besi, ya. Roma itu sudah disebut negara besi. Lalu besi bercampur tanah liat. Semua orang berkata, oh itu Uni Eropa. Jumlahnya ada 10. Sekarang Uni Eropa itu kalau nggak salah ada 27 negara loh, saudara ya. Kalau nggak salah, saya lupa ya. Uni Eropa itu ada berapa negara tuh? Uni Eropa. Ada berapa negara ya? Sekarang ini. 27 negara ya, benar ya? Ya, European Union is supranational political and economic union. 27 member states. Ya, 27 negara. Dulu kan cuma 10. Wah, itu Uni Eropa tuh ada 10. Meleset semua itu. Ya, dulu kita selalu menuduh Eropa ini bakal jadi pesatnya antikris. Lalu ada sebuah bangunan miliknya PBB ya, gedungnya Eropa Union yang ada di Belgia. Wah, itu adalah Menara Babel ya. Uni Eropa ya, Eropa Union Belgia building. Wah, itu bentuknya kayak Menara Babel itu, dia bilang begitu ya. Mana itu? Kalau yang mana ya? Ini ya, atasnya ini ya. Ini Menara Babel ini, katanya gitu ya. Menara Babel ini. Menara Babel, kemiripannya di mana saya nggak ngerti ya, pokoknya itulah. Bentar ya. Babylonian Tower. Alike. In Brussels. Ya, ini ya, ini benar ini ya. Benar ini ya. Menaranya ini ya. Katanya, ya pokoknya kota Kati-Gatuk ya suwe-suwe Gatuk, saudara ya. Kota Kati-Gatuk, itu ilmunya wong Jawa. Kota Kati-Gatuk, suwe-suwe Gatuk. Ini ya, dalamnya ini ya. Kota Kati-Gatuk ya Gatuk juga. Ya whatever lah, apa katamu lah. Ternyata Kristen ada yang kadrun juga ya. Whatever. Ini adalah buku saya ya. Nah ternyata ya apa yang di nubuatan Daniel ini, ya saudara, kalau orang Islam berkata bahwa Alkitab sudah dipalsukan, bagaimana mungkin ya sejarawan ya mencatat bahwa ya the book of Daniel was shown him wherein Daniel declared that one of the Greeks should destroy the empire of Persians. Bagaimana bisa kalau itu buku palsu, bahwa itu kitab palsu, bisa meramalkan ada seorang Yunani yang akan menghancurkan Media Persia. Jadi ketika Alexander the Great masuk Yerusalem, itu disambut sama para imam. Ini ya, ini bukunya dari The Antiquities of Jewish ya. Kalau ini palsu, kalau buku Alkitab Daniel itu palsu, seperti kata orang Islam, bagaimana mungkin bisa isinya bisa tepat terjadi demikian? Nubuatannya ya. Alexander, for Alexander, when he saw the multitude at distance with a white garment, while the priest stood clothed with fine linen, and the high priest in purple and scarlet clothing, with his mitre on his head, having the golden plate whereon the name of God was engraved. He approached by himself and adored that name. Bahkan Alexander saja memuji nama
Yehova, ya katanya ya. And first saluted the high priest. The Jews also did all together with one voice salute Alexander. Iya. And encompass him about terima kasih sayang buat sarjennya. Ini saya dikasih sarjen saudara, kalau enggak nanti kurang ini, nanti wangsitnya kurang jitu. Ini sarjennya lumayan ya. Ini namanya apa, Ma? Keripik belut saudara sarjennya ya. Keripik belut tambah belut-belut. Nah, ya tambah licin ya kan. Pandai berkelit seperti belut. Sama ini apa namanya, Ma? Itulah apa namanya, pulang balik, untir-untir ya, untir-untir ya. Sajennya ini khusus dari Solo, Pak Hari bawakan buat saya. Pak Hari juga bawakan buat Pak Hawe ya. Sebenarnya kemarin Pak Hari dimarahi sama Pak Hawe, sebelum dimarahi rupanya dibawakan sajen supaya Pak Hawe-nya nurut sama Pak Hari. Pak Hari ini memang tukang bawain sesajen saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau itu kita palsu, bagaimana bisa? Ini yang terjadi, saudara. Ya, itu ada dalam buku saya juga saya tulis ya. Dalam buku saya juga saya tulis tentang Alexander ini ya, Yosefus ini ya. Ajaib ya. Wah, luar biasa Alkitab kita, saudara. Andai kata tidak ada Tuhan di sorga, lalu kita baca Alkitab, lalu orang Islam bilang Alkitab itu sudah palsu, berarti yang palsu ini orang hebat sekali, saudara. Dibandingkan dengan Al-Quran yang katanya nggak pernah palsu, tapi meleset semua ceritanya, sejarahnya meleset, ya kan? Nabinya pun katanya dapatnya dari kesurupan. Saya mendingan baca Alkitab yang katanya palsu ini, tetapi benar-benar update, saudara. Nubuatannya, ramalnya, forecastingnya, estimasinya tentang perkembangan dunia begitu tepat. Nah, itu pembukaannya ya. Nah, saudara sekarang, di dalam buku saya ini juga saya tuliskan. Nah, kalau kita tahu kerajaan yang pertama tadi Babilonia, ya, emas, perak, tembaga, besi, udah ya. Lalu apakah besi bercampur tanah liat, saudara? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya ya, saudara ya, ini ya. Saya untuk menghasilkan siapakah nenek moyangnya Muhammad, apakah benar? Waduh gila itu, saya nyarinya ini ya. Nyarinya sampai ke silsilah semuanya ya. Ya, ayat 43 ya. Seperti Tuanku melihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti Daniel 2 ayat 43 ini ya. Seperti Tuanku melihat, besi bercampur dengan tanah liat. Berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tadi yakin Alvaro nanya, kok Islam bisa bersatu? Enggak bisa bersatu. Alkitab sudah menuliskan. Ya, Pak, dari mana taunya ini Islam? Nah, kata bercampur itu tadi sudah pernah bolak-balik saya ajarkan juga. Ya, sudah bolak-balik saya ajarkan juga. Kata bercampur itu, bentar ya. Nah ini, dari kata ayin, re sama bet, ya Arab. Artinya Daniel 24 bangsa bercampur. Dari kata Arab, ya mix, combine, mingle. Sebenarnya mingle itu campur karena kawin, bukan kalau cuman susu sama kopi itu campur juga ya. Tapi bukan mingle. Kalau mingle itu orang laki-laki perempuan campur, mingle. Itu namanya mingle. Ini ras Afrika, ras kulit hitam, kulit putih, Kaukasian. Terus dia menikah, itu mingle namanya. Mingle lahirnya Afro Kaukasian gitu ya, saudara ya. Nah, tapi kata Arab itu juga artinya, kita lihat ya, artinya juga padang gurun, saudara ya. Arab itu artinya padang gurun. Satu artinya bercampur, kata Arab itu ya, namanya homonim. Homonim itu ada satu kata tapi artinya beberapa arti. Yang ketiga artinya adalah evening, maghrib itu loh. Kata maghrib itu kata dasarnya dalam bahasa Aramaik itu Arab, saudara. Kata maghrib.
Ini ada di buku saya, saudara ya. Cuman bukunya sekarang harganya berapa? 100.000 ya, Mas? Lupa saya harganya. 100.000, saudara, harganya ya. Belum sama ongkos kirim, ya. Jadi ini ada di itu ya. Nah, ini ada di dalam buku saya. Jadi kalau Anda melihat bagaimana arti ya ini ya, ini Anda bisa lihat ini. Satu artinya memang bercampur karena perkawinan. Nah, harusnya kan bercampur karena seperti media Persia kan bercampur karena perkawinan, tapi mereka bisa bersatu. Kalau Arab nggak bisa, saudara, nggak bisa bersatu. Itulah sebabnya Arab ya apa namanya, Arab ini senang perang, saudara ya. Orang-orang Arab ini ada yang namanya semangat muruah, ya, doyan perang mereka ya. Pokoknya kalau Anda melihat daerah-daerah Islam ini, misalnya ada satu nih, kecelakaan, jeder, maka diruduk saudara satu ini ya, terus senangnya keroyokan, tawuran orang-orang Arab ini ya. Orang-orang Arab ini kalau ribut senangnya tawuran. Ya, karena memang mereka punya semangat muruah, katanya membela kaumnya. Tapi keroyokan saudara, ribut siapapun satu, seluruh kaumnya keluar semua itu. Nah itu yang terjadi, ya itu yang Arab. Nah, mereka tinggal di padang gurun, namanya Arab. Dan mereka itu menantikan dewa hilal, dewa bulan sabit. Nah, kita buka dulu ya. Ini saudara ya. Inilah hilal, ya. Hilal itu bulan sabit. Menantikan hilal, the master of Arab, saudara. Ya, Maghrib itu loh. Hilal itu sama dengan hilal, ya. Hilal ben Sakhar. Sakhar itu penanggalan bulan. Ya, kalau hari bulan tahun, nah itulah bulan Sakhar. Tapi kalau hilal itu bulan sabitnya, kata bendanya. Nah, itulah Arab. Ya, ini ada di kelas apologetik ya, Heavens and Hell, saya cerita, atau penciptaan ya, saya cerita tentang ini. Nah, inilah yang dimaksud oleh Daniel dengan bangsa yang terakhir tadi ya. Yang akhirnya nanti ada satu bola besar, ya, batu besar menabrak patung ini dan hancur semua. Nah, batu itu adalah Yesus Kristus, saudara ya. Dan itulah nanti di akhir zaman, kerajaan yang terakhir ini atau Islam ini dihancurkan. Kan kebangkitan bangsa terakhir itu setelah Roma berakhir itu Islam, saudara ya. Islam itu katanya lahirnya di Mekah, tapi berkembangnya di Baghdad, saudara. Di Mekah nggak laku, sepi. Mereka pergi merantau ke Baghdad semua. Karena memang sebetulnya tidak pernah Islam lahir di Mekah. Yang ada adalah difabrikasi di Baghdad ya, dengan sebuah fiksi historis geografis Mekah. Ya. Itu menurut si Dan Gibson ya. Nah, itulah sebabnya di tanah Arab ini ya, Arab ya, tiga arti, bercampur, memang padang gurun, tetapi juga artinya adalah evening, mereka nunggu peralihan dari siang ke malam. Artinya ketika terjadi bangkitnya bangsa-bangsa Arab ini, artinya hari telah mulai senja, saudara. Pergantian antara matahari ke dalam kegelapan. Nah, kebangkitan bangsa Arab ini selalu menjadi kegelapan bagi bumi. Kebangkitan yang pertama adalah ketika Islamic Golden Age. Ya. Tahun 700. Maka sepertiga dunia itu dikuasai sama Islam dan terjadi kegelapan di seluruh. Wah, tapi Pak katanya megah-megah. Oh enggak, saudara. Hukumnya keras sekali dan kamu ya kelihatannya yang kamu dengar katanya negara Islam makmur. Anda percaya, saudara? Contoh
Arab Saudi sebelum meninggalkan Islam. Apakah makmur, saudara? Bangsawannya saja ya yang makmur, rakyatnya tertindas, saudara. Anda lihat semua negara-negara yang menggunakan hukum Islam yang katanya makmur, termasuk di Gaza, di Iran, di Irak, rakyatnya sengsara, saudara. Jadi kalau Anda melihat Indonesia katanya makmur, apakah Indonesia makmur? Sengsara, saudara, hidup di dalam negara Indonesia itu. Coba Anda tinggal di Belanda sama tinggal di Indonesia, ya enak tinggal di Belanda. Siapa yang mau tinggal di Afghanistan ngacung, saudara? Ya kan? Kalian orang-orang Islam juga kan kurang ajar kan? Maunya hukum Islam, ditanya siapa yang mau tinggal di Afghanistan? Nggak ada yang mau ngacung. Siapa yang mau kasih jalan-jalan ke Afghanistan? Nggak ada yang ngacung. Siapa yang mau tinggal di Belanda? Nggak, pengen semua, saudara. Nah itu kurang ajar orang-orang Islam ini kan. Pada kenyataannya di negara Islam hukumnya itu tidak mengenakan bagi rakyat jelata, menguntungkan para bangsawannya. Jadi kalau Anda membaca cerita-cerita yang konon ya di Baghdad terjadi kemasyuran, di Maroko terjadi kemasyuran, dan itu yang menikmati hanya pejabatnya, rakyatnya tidak. Karena itu adalah propaganda-propaganda yang dibuat oleh para bangsawan-bangsawan Islam. Rakyatnya menderita. Ya contohnya sekarang Iran, apakah rakyatnya bahagia? Irak, apakah rakyatnya bahagia? Indonesia, apakah rakyatnya bahagia? Ya kan? Arab Saudi, apakah rakyatnya bahagia? Enggak. Sengsara, saudara. Kamu jadi babu di sana, diperkosa, kamu lapor polisi malah tambah genjot lagi kamu sama polisinya. Ini kan polusi, ini kan anggota PMI yang di Singapura nih. Oh, enggak main-main ya polusi ya. Kalau ada yang masalah macam-macam dibela, ya pemerintah Singapura pun ikut bela loh. Kamu diperkosa, kamu bisa dapat ganti rugi sampai miliaran loh, saudara. Enggak main-main loh. Enggak main-main loh, saudara. Kamu di Arab diperkosa, lapor polisi malah tambah diperkosa. Sisa nama polisi ini kamu, saudara. Kayak di Aceh kan, lapor saya diperkosa. Sama polisinya malah dihukum cambuk kan. Di Aceh itu kan edan. Terus kamu mau bilang itu bahagia di bawah negara Islam. Saya pikir kamu perlu ke dokter jiwa, saudara. Perlu laporan sama dokter Wivina kamu itu. Ya itulah yang terjadi ya, itu faktanya. Ya, nah kita kembali ya ke Wahyu 13. Nah kita sekarang masuk ke Wahyu 13 ya. Ini kita dulu pernah bahas ini ya. Saya makanya bahasnya singkat aja karena kita pernah membahas ini. Saudara, dulu juga pernah saya katakan bahwa dalam Wahyu 13 ini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian di mana lahirnya Islam. Ya, melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10, berkepala 7. Kalau tanduknya 10, kepalanya 7, berarti yang 3 tanduk berasal dari kepala sebelumnya, saudara. Ya kan? Ada di buku saya juga ya. Ada di buku saya. Halaman ke berapa nih ya? Sembilan enam ya. Mana nih, mau mau? Ya, ini di kepala, ada di buku saya juga ini ya. Jadi kepalanya 7, tanduknya 10. Ya. Kalau kepalanya 7, tanduknya 10, ya kita sudah tahu kepala yang 3 kepala berasal dari, nah ini adalah lahirnya Islam. Ya adalah 10 khilafah dari 7 khilafah sebelumnya, saudara. Ya, 10 tanduk ini, ya 3 tanduk berasal dari kepala yang lain. Ya, jadi 7 kepala 10 tanduk ini adalah 7 khilafah dengan 10 kekuasaan. Sehingga berulang, ada terjadi perulangan ya. Sebentar ya, saya berusaha mencoba ya menggambarkannya ya, saudara ya. Saya mencoba menggambarkannya, bentar ya. Oke, saya lupa nanti bisa cari ya, saudara ya.
Contohnya, saudara ya, contohnya. Beberapa khilafah kayak Umayyah kan berasal dari Umar. Kan khilafah ada 3 yang Rasidun itu, mulai dari pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Lalu ada beberapa khilafah-khilafah lain di bawahnya, saudara ya. Nah, yang Umar ini kan jadi Umayyah. Kemudian Utsman selesai. Jadi Utsmaniyah itu yang mereka berkuasa di Baghdad. Ya, lalu si Bani Umayyah ini diusir, ya. Umar ini diusir pergi ke Cordoba, yang jadi keemiran Cordoba itu kan. Nah, lalu yang Ali bin Abi Thalib ini jadilah generasinya Fatimid, saudara. Itulah 3 penguasa besar yang menggantikan khilafah-khilafah sebelumnya. Nah, generasinya yang Fatimid ini disebutkan nanti ada dari yang 3 tanduk itu, yang 2 itu nanti patah, tinggal 1 nanti sombong katanya. Nah, itulah anak-anaknya Muhammad. Muhammad itu bukan kisah nyata ya, saudara, fiksi ya. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah nubuatan di mana aliran yang menggambarkan dia aliran langsung, yang bukan aliran Islam yang dirubah-rubah, tapi Islam yang asli. Islam yang asli itu bukan Rasidun, bukan Sunni bukan Sunni, orang-orang Sunni, saudara ya. Islam yang asli itu adalah orang-orang Syiah loh. Islam yang asli itu bukan orang Sunni. Karena orang Sunni itu adalah ajaran-ajaran dari sahabat-sahabatnya Muhammad. Islam yang asli itu orang Syiah yang berasal dari anak-anaknya Muhammad. Yaitu generasinya Fatimid. Ali bin Abi Thalib, Fatimid. Ya. Itulah Islam yang asli. Nah, bahkan di dalam hadis Abu Dawud, Muhammad berkata, nanti Al-Mahdi berasal dari keturunanku, berkening lebar, berkulit putih. Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Muhammad. Al-Mahdi itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Nah, buat mereka Al-Mahdi itu adalah Mesias yang dijanjikan. Buat kita, Al-Mahdi inilah antikristus, saudara. Itu adalah tanduk terakhir. Kan 10 tanduk, yang 1 tanduk yang akan menyombong. Itulah 1 tanduk yang terakhir, saudara. Ya. 1 tanduk yang menyombong, katanya Daniel ya. Itulah generasi, itulah Imam Mahdi yang dijanjikan kepada Islam. Tetapi itulah antikristus. Wah, kalau gitu Islam nubuatan dapat, bukan. Nubuatan dari Alkitab itu, saudara. Ya, yang penting Anda sudah mengerti ya, bahwa ini adalah lahirnya Daniel, Wahyu 13 ayat 1 dan 2 itu adalah lahirnya Islam. 10 khilafah ya, yang berasal dari 7 kepala dengan 10 tanduk. Lihat ya, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Apa itu nama hujat, saudara? Apa itu dengan nama hujat? Nama-nama itu maksudnya panggilan-panggilan hujat. Ketika kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengatakan bahwa orang yang mengatakan Yesus adalah Allah, itu adalah orang kafir, berarti itu adalah hujat, saudara. Ya. Sama seperti ketika Yesus berkata, Bapa Allah adalah Bapakku, maka orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Itu hujat. Nah, bagi Islam, ketika dia tidak mengakui kita mengakui Yesus adalah Allah, Yesus bangkit dari orang mati, maka itu adalah hujat, saudara. Orang Islam ini sedang menghujat kita. Ini aku ini memuliakan Muhammad. Memuliakan Yesus. Yesusnya nggak mati. Tapi dia sedang mengucapkan hujat tuh, saudara. Ya.
Itulah hujat kepada Kristen. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kata Yasua, adanya Isa. Padahal orang Kristen di Arab dari zaman sebelumnya Muhammad ada satu manuskrip tua dalam bahasa Arab, tulisannya bukan Isa tapi Yasua. Ya. Makanya orang Kristen, kita tahu orang Kristen di Arab tidak pernah menyebut Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih itu salah tuh. Gereja Isa Al-Masih yang menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih itu salah, ngawur. Dia tidak tahu sejarah. Dia hanya membeo saja. Yang betul Yasua Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah ciptaannya Muhammad. Ya, saudara ya. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, kaki seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya kuasanya yang besar. Naga yang pertama itu, ya naga yang pertama ini adalah iblis, saudara ya. Ini adalah iblis. Setan Hailel bin Sakar memberikan kekuasaan kepada orang-orang Islam ini, saudara ya. Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat, kepada diberikan juga kuasa untuk melakukannya 40. Ya, saudara, Islam will dominate the world, ya kan? Kesombongan mulut penuh hujat, saudara ya. Ya. Ya, ini kan kesombongan ini ya. Kata-kata penuh hujat ya saudara ya. Mengatakan Yesus tidak mati di salib, Yesus bukan Allah. Ini sebuah kata-kata hujat bagi orang Kristen. Singkat ya langsung ya, ini saya flashback. Lalu dikatakan, ia diperkenalkan melawan orang-orang kudus. Yaitu kemarin sudah cerita ya, bahwa ini adalah Bizantin yang pertama dikalahkan. 2 kali. 1, mengalahkan Bizantin, kedua nanti akan taklukkan Vatikan. Ya. Dan kepada diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan semua orang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi, saudara, seluruh suku, bangsa, dan bahasa ditaklukkan dan mereka harus berbahasa Arab. Ya. Melawan orang kudus ini adalah Bizantin, ya, dan Vatikan, saudara. Ya, jadi di abad ke-21 ini, Anda akan melihat di abad ke-21 ini, Islam ini akan meruntuhkan Vatikan, sama seperti Islam menaklukkan Bizantin. Islam, wah kan sudah dinubuatkan oleh Muhammad Gundul Mupeang yang menubuatkan Wahyu 13 ini, saudara. Dan mengalahkan mereka, ya. Jadi Bizantin dan Vatikan ini akan dikalahkan ya oleh Islam ini. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa. Dan itulah kebangkitan antikristus. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, orang yang namanya tidak tertulis. Yaitu apa? Memang kita semua dari awal tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Karena semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua memang tidak tertulis dari semula. Lalu ketika Anda mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Kan di dalam Roma kan ditulis nih, Roma 3 ayat 23 nih. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Ya kan? Memang kita semua sudah tidak tertulis namanya dalam kitab kita. Dari awal kita, dari semula kita tidak ada nama kita dalam kitab kehidupan. Ya kan? Coba Roma 6 ayat 23. Ya,
Sebab upah dosa adalah maut. Dari awal nama kita nggak ada di kitab kehidupan. Tetapi kita lihat dalam Yohanes 3. Ya, ayat 16 sampai 18. Ini 18 saja. Barang siapa percaya tidak akan dihukum. Seharusnya kita semua dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia sudah telah di bawah hukuman. Kenapa? Karena dari awal memang nama kita tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Dari awal memang nama kita nggak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi barang siapa percaya kepada Yesus, maka nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Percayanya yang bagaimana, saudara? Percayamu harus berbuah. Kalau percayamu tidak berbuah, kamu sebenarnya belum percaya. Ya, itu maksudnya itu. Ya, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia dibunuh dengan pedang. Ini pokoknya perangnya dengan pedang ya. Mau pakai senjata apapun, nuklir, AK-47, ujung-ujungnya tetap nyembelihnya pakai pedang ya. Orang Islam ini. Yang penting di sini adalah ketabahan. Yang penting apa, saudara? Ketabahan. Kita lihat ayat 10 ya, dalam The Net Bible. This requires steadfast and endurance, faith from the saints. Anda dan saya orang-orang kudus, hagios, ya. Anda dan saya adalah hagios, saudara ya. Roma ya, Wahyu 13 ayat 10 ya. Wahyu 13 ayat 10 ya, Septuaginta. Lihat ya. And this is Malosian is nah ini agion ya. Pististon agion. Estin he upomonekai he pistis iman. Ton hagios ya saudara ya. Hagios, komunitas kita hagios. Orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Yang penting adalah ketabahan, ya, upomone dan pistis iman dari hagios. Kita lah hagios ya, orang-orang kudus. Anda dan saya. Kalau Anda tekun, Anda tabah. Tekun apa? Berbuat baik. Tabah ya, tabah itu tetap konsisten. Di dalam tekanan, jangan mutungan. Kalau Anda mutungan, tidak bisa, saudara. Di dalam semua tekanan-tekanan itu, yang paling penting adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus, saudara. Ya, ayat 13 ayat ya. The steadfast endurance ya. Perseverance ya. Terus, then I saw another beast coming up from earth. He had two horns like a lamb, but he was speaking like a dragon. Ya. He exercised all the ruling authority the first beast on his behalf, and made the earth those who inhabit which worship the first beast and whose lethal wound had been healed. Jadi perang Islam melawan perang salib, saudara ya, akhirnya berebut pepesan kosong. Ya, perang kemudian pasukan salib yang terakhir yang ke-12 dia menyerang menyerang Bizantin, kemudian Bizantin hancur. Terus Bizantin diserang lagi sama Islam, diambil alih, saudara ya. Nah,
Lalu perang ini saudara ya Islam cuma dapat simbol pepesan kosong. Lalu setelah itu Islam menjadi amat sangat lemah. Kekhalifahan Islam itu. Bahkan puncaknya tahun 1900. Puncak titik paling rendahnya di mana bahasa Arab tidak boleh dilarang. Bahkan Anda baca Al-Quran pun harus pakai bahasa Turki. Ya kan? Baca Al-Quran pun kudu pakai nggak mau. Mereka azan pun ya bukan Allah Akbar. Tapi apa? Tuhan besar. Ya kan? Tuhan besar gitu saudara ya. Bukan Allah Akbar. Nah, kemudian mengalami penurunan Islam. Akan mengalami penurunan sampai hampir mati. Sebentar lagi, saudara. Sekarang Islam ini sudah hampir habis. Runtuh. Nanti tiba-tiba, ya, he exercise all the ruling authority the first best in Islam. Ya, dan nanti kita akan dibangkitkan. Islamnya itu akan dibangkitkan. Ya, ia mengadakan tanda yang mana? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Yang siapa, saudara? Seperti seekor naga, saudara. Binatang lain keluar bertanduk dua, seperti anak domba, seperti naga. Ini siapa? Ini Cina. Seperti naga, saudara. Dan Cina simbolnya adalah naga. Ya, negara naga kan. Tahun 2000 adalah kebangkitan sang naga. Ya, Cina menyebutnya kebangkitan sang naga. Sama seperti besi adalah melambangkan Roma, ya. Dalam buku saya tak tulis ya, Marcus Furius Aurelius ya, yang membangun kerajaan Roma. Kata Roma adalah kerajaan besi. Nah, sama Cina itu kerajaan naga. Makanya ada satu dewa laut dan dewa bumi, dewa laut, dewa langit itu yang paling jagonya sang naga ini. Ya karena naga ini bisa terbang, bisa di darat, bisa di laut. Jadi kalau Anda main darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, Anda yang ada kuis itu ya, Anda bilangnya naga. Nah gitu aja saudara, udah pasti benar. Karena naga bisa di laut, bisa di darat, bisa di udara. Ya, ini Anda yang di komunitas kalau lagi pramuka atau lagi main kuis darat, udara, laut, Anda jawab aja naga. Karena naga ada di laut, naga bisa terbang, dan naga bisa di darat. Yang bilang kalau darat, udara, laut, taruhan ya. Nanti kamu menang terus saudara ya. Darat, udara, laut. Darat. Begitu udah bilang darat apa? Hiu, masa darat di hiu. Ya kan, buaya masih mending, buaya darat saudara ya. Kalau hiu kan nggak bisa di darat. Darat, udara, laut, udara. Lalu Anda bilangnya cacing pita. Tidak bisa, saudara, masa cacing pita di udara. Tapi kalau Anda bilang naga, itu bisa di udara, bisa di darat, bisa di laut. Tadi Pak Paul khotbahnya apa? Khotbahnya darat, udara, laut, Pak naga. Enggak benar kalian ini. Ya, saudara ya. Jadi yang seperti seekor naga. Binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua. Seperti anak domba. Sekarang Cina ini bagi-bagi hadiah ke seluruh dunia, saudara. Negara-negara yang mau bangkrut ditolong semua sama Cina. Yang ada teh lagi yang aku sakit sekali leher yang ada teh lagi yang aduh no. Terima kasih sayangku. Teh aja yang panas. Ini sama vitamin C. Capek ya seminggu saudara kawan kita. Jadi Cina ini nanti yang akan membangkitkan, ya, ia akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang yang pertama. Cina ini nanti yang akan giring kita, saudara, menyembah binatang yang pertama. Serius, saudara. Coba Anda lihat ya, masuknya Islam di Indonesia itu karena Cina loh. Indonesia adalah negara Islam paling besar di dunia. Yang bawa Islam ke Indonesia adalah Cina, saudara. Yang bawa Islam itu bukan Arab tapi Cina. Serem ya. Jadi Cina ini nanti akan menyebabkan seluruh dunia tanpa dia sadari
Bukan maksudnya Cina mau gedein Islam, nggak ada urusannya. Tuh, kenapa saudara Cina yang ingin membangkitkan Islam? Karena musuh dari Amerika. Orang Cina di seluruh dunia prinsipnya musuh dari musuhku adalah lawanku, adalah kawanku, saudara. Jadi buat Cina bermusuhan sama Amerika terlalu rugi dia, terlalu keras, betul nggak mau. Gimana caranya? Dia bangkitkan musuhnya Amerika, siapa? Ya Islam. Makanya Cina itu invest di negara-negara Islam, dibantu semuanya. Sekarang negara-negara Islam itu berlomba-lomba untuk jilat pantat Cina, saudara. Indonesia sebentar lagi. Masih malu-malu saja, padahal seluruh negara Cina, Iran sekalipun, rame-rame jilat pantat Cina. Beneran ya? Yang luka parahnya telah sembuh. Kenapa bisa sembuh? Ya kan kemarin udah pada bangkrut dibangunin sama Cina. Diobatin sama Cina kan seluruh negara-negara. Indonesia termasuk nanti karena Indonesia ini naga-naganya bakalnya ke Cina, saudara. Yang paling mungkin di Indonesia adalah ya jilat mata Cina. Ya, dan ia akan mengadakan tanda-tanda dahsyat bahkan menurunkan api dari langit di bumi. Apa saudara? Mengadakan menurunkan api dari langit, ya itulah tadi laser ya, laser di depan mata semua orang. Ya. Lalu orang-orang Islam ini menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya. Orang Islam ini melakukan tanda-tanda dan menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang bicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Tadi patung Nebukadnezar ya. Tadi kan patung Nebukadnezar. Ya, sekarang patung binatang itu. Tadi kan patung Nebukadnezar. Kalau nggak disembah, dibunuh. Ini ceritanya agama Babel. Ya, di mana dimulai dari Nimrod ditariknya. Ya, dari Nimrod ke Nebukadnezar itu 14 jaraknya itu 14 abad. Nah, ada di buku saya juga ya. Kisahnya tentang kamu nggak mau nyembah, maka kamu akan dibunuh, saudara. Kisah Abraham dengan Nimrod di dalam Targum, di dalam Talmud, itu diambil sama Islam ya, saudara. Kenapa Nimrod musuhan sama Abraham? Karena Abraham tidak mau menyembah patungnya Nimrod. Ya. Jadi di dalam Islam itu disebutkan Ibrahim itu perang sama Nimrod karena Abraham tidak mau menyembah patungnya Nimrod. Namrud itu ya. Nah, itu ada di dalam Talmud. Jadi asbabun nusul atau asal usulnya Kejadian 11 dan Kejadian 12, Abraham keluar dari Nimrod itu dari Ur Kasdim itu karena perang sama Nimrod. Karena Abraham tidak mau menyembah patungnya Nimrod. Dan nih. Mana ya? Jaraknya 14 abad, saudara ya. Jadi begini ya. Dari Nimrod, sebenarnya dari Nephilim ya. Kejadian 6. Nephilim. Nephilim ini adalah orang-orang yang memberontak melawan Tuhan ya. Ini kan abad ke-35. Abad ke-35 ya. Terus kejadian berapa? 10 ya atau 11. Ini adalah Nimrod.
Ini abad ke-21. Lalu, ya ini Kejadian ya. Lalu kita lihat ya, ada Nebukadnezar. Nah, ini aja deh. Nebukadnezar itu di dalam 2 Tawarik yang terakhir ya, saya lupa nih. 2 Tawarik 36 ya. Mulai dari ini ya, 2 Tawarik 36 ya. Ya, 2 Tawarik 36. Ya, 18 ya. 2 Tawarik 36. Nebukadnezar. Yaitu 7 BC. Sebenarnya tahun 586 ya, tapi dimulai dari Nabukadnezar, dari bapaknya Nebukadnezar kan. Lalu Islamic Golden Age. Ini tahun abad ke-7. AD. Dia ada jaraknya 35, 21, 7, 7. Jaraknya 14, saudara. Selalu 14 abad jaraknya. 14. Kalau 7 ditambah 14, maka jadi abad ke-21, saudara. Inilah Antikristus. Jadi abad ini ya, di dalam abad ini ya, Antikristus itu. Mudah nggak, saudara, maksudnya? Jaraknya selalu 14. Jaraknya selalu 14. Itulah Antikristus. Ya, nanti abad ke-21. Contoh ya. Lihat, kita buka Matius 1 ya. Seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 Daud sampai Babel, 14 dari Babel sampai Kristus. 14, 14, 14. Jadi 14 ini adalah angka keturunan, angka generasi. Ya, 14, 14, 14. Mengapa 14? Generasi. Artinya agama Babel itu adalah sebuah generasi, saudara ya. Dari zamannya Nephilim ke Nimrod, Nimrod ke Nebukadnezar, dari Nebukadnezar ke zamannya kita. Ya. Jadi ke zamannya Islam, Muhammad itu ya, Islamic Golden Age kan abad ke-7. Lalu dari Islamic Golden Age ke zamannya kita, abad 2. Itulah nanti lahirnya Antikristus. Ya, kita kembali ke Wahyu 13. Jadi itu ceritanya tentang, selalu ceritanya tentang patung. Oh, tapi Islam kan menyingkirkan patung. Benar nggak, saudara? Iya. Namanya patung itu bukan patung kayak patung burung, patung orang, tapi idol. Ya, kata patung itu patung binatang, bukan patung mirip binatang, saudara ya. Patung binatang itu bukan patung, misalnya patung kerbau. Bukan, itu berarti patungnya mirip kerbau, bukan. Patungnya Dewi Sri, ada patung mirip Dewi Sri, bukan. Patung binatang itu patungnya si binatang itu, maksudnya begitu. Ya. Binatang ini apa, saudara? Islam itu kan binatang. Kejam sekali ya. Kamu mau ibadah, kemarin mau latihan paduan suara aja kan nggak boleh. Hanya binatang, ini lebih ngeri dari binatang. Kemarin di mana itu latihan paduan suara aja nggak boleh. Di Makassar itu ya. Ya.
Jadi ini adalah idol dari antikristus. Idolnya antikristus apa, saudara? Ka'bah kan? Enggak. Idolnya antikristus kan Ka'bah. Dan hari ini dibangun Ka'bah full artificial intelligence. Ya. Jadi Ka'bah ini adalah idolnya Islam. Idol dari binatang itu, the beast. Ya kan nyembelih orang lagi zaman damai main sembelih orang. Kamu lagi ibadah ditutup gerejanya. Kamu lagi, ya kan lagi Natalan. Bubar, bubar. Lagi Natalan, saudara. Dan itu Natalannya bukan di kampung. Natalannya di gedung pertemuan. Itu kan binatang. Saudara. Coba masuk begitu ya, kamu lagi sembahyang. Tiba-tiba ada babi masuk. Ya kan dulu ingat nggak itu? Ada lagi di masjid, ya kan? Di masjid orang lagi sholat, tiba-tiba ada ibu membawa anjingnya, ya kan? Anjingnya masuk itu kan binatang. Anda lagi ibadah, tiba-tiba diusir sama orang Islam. Padahal bukan rumahnya dia, rumah kamu sendiri. Ibadah di rumahmu sendiri diusir. Kan binatang yang begitu kan. Nah itulah idol dari antikristus. Ya ini kan sekarang lagi dibikin AI. Ya kan. Dan ya. The world of robots communicate in 11 languages. And Mekah Grand Mosque. Ya, Mekah Grand Mosque launches multilingual AI robot guides. Ya. Mulai ya. Inilah patungnya, idolnya binatang itu yang bisa bicara ini. Ka'bahnya bisa bicara sekarang ya. Jadi kalau kamu tidak mau sujud menghadap ke Ka'bah, kamu akan dibunuh nanti. Ya. Ini kan Ka'bahnya udah mulai bisa bicara kan. Bukan patung mirip kuda-kudaan dakocan, bukan. Ka'bah itu kan idol kan. Kalian semua kan menyembah kepada patung kan, orang-orang Islam ini kan. Coba bedanya apa, coba nih saya tunjukkan ya. Nah ini ya. Kan sama saja kan, beda. Coba kalau Ka'bahnya diganti sama si Kresna ini. Bedanya apa, saudara? Mereka kan sujud kepada Ka'bah. Sekarang Ka'bahnya diganti sama Kresna. Sama saja kan, idol kan. Ya. Supaya Anda dapat gambaran ya. Kali ini saya lebih detail ya. Supaya Anda dapat gambaran. Inilah idol dari binatang itu, saudara. Ini kan tadinya Ka'bah. Ka'bahnya saya ganti Kresna. Bukan si Kresna ini adalah idol binatang itu, bukan. Ka'bahnya itu diganti sama Kresna. Bedanya apa? Kan sama saja menyembah kepada sebuah penyembahan ini kan. Menyembah kepada Ka'bah. Hanya ini bedanya karena bentuknya. Jadi kalian orang Islam sewot. Tapi inilah penyembahnya seperti ini. Lalu di dalamnya Mekah tadi, ya di dalamnya Mekah, sekarang bisa bicara, ada AI-nya, ada robotnya. Itulah idolnya itu sekarang bisa bicara. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau sujud ke kiblatnya, ke kiblat dari Mekah itu, kamu akan dibunuh loh, saudara.
Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba diberi tanda atau pada dahinya atau tangannya. Kenapa saudara tanda? Supaya kan sekarang banyak mu'alaf yang kembali lagi ke Kristen. Nah dikasih tanda supaya tahu sampai kapanpun kamu kan tetap Islam. Makanya dikasih tanda, akhirnya ditato. Huruf nun, bekas Nasrani. Atau syahadat dikasih huruf nun. Ya. Kalau kamu tidak punya tanda itu, kamu tidak bisa barter. Kamu barter tanpa tanda itu, ketahuan, kamu juga akan dihukum. Tandanya adalah 666. Ya, 6, bukan 66 ya, tapi 666. Ini ya, saudara ya. Tandanya ya. Bentar. Ini tandanya ya. Syahadatnya orang Islam ya. Tandanya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, mengapa bisa ada binatang itu? Karena ada dusta, saudara, yang diberitakan. Bahwa tadi pertanyaannya Pak Frans tadi ya, bahwa Yesus tidak disalib. Makanya kamu kredonya kita adalah Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya Yesus pernah mati disalib dan dibangkitkan. Itulah kredonya kita. Kalau kamu gagal mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus mati disalib dan bangkit untuk menebusmu. Kalau kamu malu mengakui itu, maka kamu akan menjadi bagian dari antikristus. Jadi kamu dimanapun declare harus belajar, makanya memberitakan Injil. Siapa di sini yang masih malu? Siapa yang malu memberitakan Yesus, saudara? Siapa yang malu kalau kamu ketahuan orang Kristen? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Siapa di sini yang pelit masih kikir tidak mau berdiakonia? Hati-hati, saudara. Karena orang Islam bikin 2,5%. Kamu minimum 10% loh, saudara. Bukan 2,5%. Minimum 10%. Ya. Siapa di sini yang tidak mau mengampuni suka dendam? Islam itu pendendam loh. Kita tidak boleh dendam. Hati-hati loh, saudara. Tadi ya, mengapa kita recite-nya adalah Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ya, Echad itu bukan satu, karena Tuhannya orang Yahudi itu tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Kalau Tuhannya Islam itu satu, tauhid. Bisa dihitung, karena tidak maha besar. Kalau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen itu maha besar, nggak bisa kamu hitung. Bagaimana menghitung yang maha besar itu? Ve'avta et Adonai, Vekol levavka uvekol nafseka uvekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang kita recite tiap hari. Kalau Anda gagal mengasihi Tuhan, dengan cara apa mengasihi Tuhan? Dengan berdiakonia. Ya. Dan kalau kamu gagal mengasihi sesama manusia, maka kamu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.